Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca dengan suara yang keras ya. Ternyata orang yang bermegah di dalam Tuhan yang berbahagia itu, nah ini. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Silakan dulu saudara yang terkasih. Tuhan ingatkan hari ini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut. Bukan karena harta, bukan karena jabatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena ketampanan kita, kecantikan kita. Tetapi apa dikatakan? Bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Inilah orang-orang yang Tuhan kasihi. Makanya saya buat di situ ada perbedaan antara orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar dan orang yang sekedar mengejar mujizat. Nah, ciri-ciri orang mengejar mujizat itu kalau datang ke gereja pas lagi susah, atau pas lagi punya masalah, atau pas lagi memang waktunya ada, tidak ada effort di dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Tidak ada usaha untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Nah, kita lihat dulu dari sisi yang mengejar mujizat ini ya. Ciri-ciri orang yang mengejar mujizat ini, saudaraku, yang pertama itu sangat sulit mengucap syukur. Bilang dulu, sulit mengucap syukur. Begitu sulit kan untuk mengucap syukur, saudara. Nah, kita buka dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Ini perjalanan bangsa Israel. Orang-orang yang mengejar mujizat itu pasti sangat sulit mengucap syukur. Bangsa Israel itu dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tiap hari loh, Bapak Ibu ingat ya, perhatikan baik-baik. Tiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Dari awal mereka keluar aja 10 mujizat atau tula yang sangat spektakuler yang pernah terjadi di dunia ini. Itu luar biasa loh. Malapetaka terjadi di bangsa Mesir, tapi orang Israel satu pun tidak ada kena malapetaka. Kalau kemarin COVID, anak Tuhan pun ada yang kena. Tetapi ini malapetaka benar-benar dipisahkan mana anak Tuhan, mana orang Mesir. Tiap hari mereka melihat mujizat. Itu pertama. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dalam sejarahnya laut bisa terbelah. Alkitab mencatat laut menjadi tiang atau menjadi tembok dari perjalanan mereka. Itu mujizat spektakuler loh. Saya belum pernah ada lihat teknologi secanggih apapun bisa membelah laut, berjalan di dalam dasar laut manusia. Dan itu pun gak becek, kering. Hebatnya Tuhan. Setiap hari mereka melakukan mujizat, melihat mujizat. Bahkan bukan hanya itu, selama 40 hari, 40 tahun, mereka tidak pernah menanam gandum untuk mereka tuai. Mereka tidak pernah berburu untuk mereka makan daging. Mereka tidak pernah harus berusaha melakukan sesuatu untuk makan. Di saat mereka lapar, Tuhan kirim mana untuk mereka makan. Di saat mereka butuh makan daging, Tuhan kirim burung untuk mereka makan. Di saat mereka Tuhan semua sediakan. Ada air minum yang manis, bukan sekedar air minum biasa, manis. Bahkan Alkitab mencatat selama perjalanan mereka 40 tahun itu, sepatu mereka, kasut mereka tidak rusak. Saya pernah beli satu sepatu agak mahal. Memang nggak mahal-mahal banget lah, 900. Saya pikir ini bertahan, misalkan seumur hidup saya lah gitu kan. Tetapi dalam perjalanan yang saya pakai, ternyata memang biasanya kalau sepatu mahal itu rusaknya itu nggak langsung merobek, klopek-klopek itu enggak. Biasanya tumitnya itu makin habis. Dalam waktu 3-4 tahun, sepatu itu tidak lagi seperti baru lagi. Tapi lihat, orang Israel 40 tahun loh. Saya yakin Nike, mau Adidas tidak sanggup menciptakan sepatu yang bisa bertahan 40 tahun, bukan berjalan di mall yang licin. Ini di gurun yang panas di siang hari dan dingin di malam hari.
Ingat, tiap hari mereka melihat mujizat. Dan bukan hanya di situ saja. Mereka tiap hari, di saat siang hari ada tiang awan yang memberikan mereka kesejukan. Malam hari yang sangat dingin di padang gurun, mereka diberi tiang api untuk memberi kehangatan bagi mereka. Saya bilang kemarin, saya pernah lihat ada satu video santet dulu di Jawa kan sering. Kalau perang santet itu ada api kecil yang terbang, itu biasanya penduduk akan lari semua, bersembunyi karena terjadi perang roh di sana. Itu orang ketakutan, spektakuler karena ada lihat api terbang. Biasanya api itu nggak ada terbang, ya kan? Ini tiang api loh menjulang ke atas, menjadi seperti pilar, menjadi lampu sorot untuk senter mereka. Tiap malam selama 40 tahun. Tapi lihat kelakuan mereka. Inilah tanda-tanda orang yang datang bergereja, datang sama Tuhan, hanya cari mujizat, cari berkat, tidak pernah mengucap syukur. Karena dia tahu Tuhan itu hanya pemberi berkat saja. Menjadi orang yang cengeng, seperti anak kecil. Kalau papanya nggak bawa makanan, dia akan marah-marah. Kalau biasanya orang tua udah terlalu biasa memberikan sesuatu kepada hal yang biasa, kalau itu tidak dilakukan, anak-anak biasanya marah. Betul ya, yang punya anak, biasanya gitu. Kayak biasanya dulu saya sering pulang kerja, sekarang makanya si adik Mika dia kalau mau dekat saya jadi takut dia. Dipegang gini, mungkin karena pipinya udah jarang ke rumah. Tapi biasanya dulu kalau pulang kerja bawa jajan-jajan, itu kalau kita nggak bawa dia merengek karena udah kebiasaan. Nah, itulah sifat kekanak-kanakan bangsa Israel karena terbiasa mengejar mujizat, yang ada bukan bersyukur. Apa di sini? Bersungut-sungut. Coba kita baca firman Tuhan ini. Dalam Bilangan 14 ayat 27-30, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, segala sesuatu yang disungut-sungutkannya orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini dampak orang yang bersungut-sungut loh. Padahal mereka orang yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, tanpa bekerja selama 40 tahun Tuhan beri makan, tanpa berusaha Tuhan pelihara. Tetapi karena paradigma yang salah, yang mau hanya enaknya saja, tidak tahu berterima kasih. Dosa mereka bukan mencuri, dosa mereka bukan berzina, dosa mereka bukan korupsi atau apapun. Dosa mereka ada di sini. Itu dosa sungut-sungut menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, ini tipe-tipe orang yang mencari Tuhan. Sekarang kita mari introspeksi diri sama-sama. Kalau kita datang ke gereja hanya di saat kita nggak ada kerja, di saat kita punya masalah, di saat kita butuh pertolongan, baru cari Tuhan seperti bangsa Israel. Kalau sudah nggak punya makan, bersungut-sungut kepada Musa. Bukannya minta tolonglah sama Musa. Tahu nggak kalau kita baca dalam kitab itu, dia bersungut-sungut. Yang mau matinya kami sini, kalau bahasa Bataknya kira-kira gitu lalu gak Bataknya. Lebih enak kami di Mesir. Bukannya minta tolong sama Musa, bilanglah sama Tuhan supaya kita dikasih makan. Enggak gitu. Bersungut-sungut dan menuntut aja kerjanya. Nah, ini tanda-tanda orang yang akan Tuhan musnahkan kalau Tuhan datang kedua kalinya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang datang siang hari ini bukan untuk cari berkat, amin. Ingat loh ya, berkat itu sudah jadi bagian kita, warisan kita sebagai orang percaya, bukan jadi tuntutan. Kalau umpamanya ada harta warisan Bapak Gembala, itu nggak harus dituntut kepada Pak Gembala, diberikan kepada anaknya. Itu sama secara otomatis itu menjadi bagian dari keturunannya. Kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Nggak perlu harus bersungut-sungut, Tuhan berkati aku. Kita ini udah orang-orang diberkati.
Nah, itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang mengejar mujizat itu yaitu sulit mengucap syukur. Yang kedua itu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Di dalam Lukas 17 ayat 17-18, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita tahu cerita ini. Ada 10 orang penyakit kusta yang Tuhan sembuhkan waktu Tuhan suruh pergi kepada imam-imam. Tunjukkanlah dirimu di dalam perjalanan yang 10 orang ini sembuh. Tetapi di dalam perjalanan mereka waktu sembuh, yang 9 orang ini bukannya balik kepada Yesus untuk berterima kasih. Baru aja mendapatkan mujizat, pertolongan, suatu yang mustahil bagi dia terjadi. Tidak tahu berterima kasih. Dia langsung pergi. Hanya 1 orang yang kembali. Itu pun orang asing. Tuhan bilang, apakah hanya orang asing ini? Itu orang Samaria yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mengenal perintah Allah. Kemungkinan besar yang 9 orang itu, kalau saya kategorikan kepada orang kita Nusantara, bisa aja itu orang Batak, orang Papua, orang Manado, orang Ambon, yang notabene dari kecil sudah jadi Kristen, tapi tidak tahu berterima kasih. Di saat kita sudah diberkati oleh Tuhan, dulu kita bagaimana berdoa sama Tuhan supaya pekerjaan kita dijawab oleh Tuhan, tapi sudah dapat pekerjaan kita lupa semuanya. Di saat doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, kita lupa semuanya. Tapi saya mau mengajarkan kita, mengingatkan kita sama-sama, supaya kita menjadi tidak orang yang mudah melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau itu terjadi, ujungnya kita adalah orang-orang yang akan Tuhan muntahkan, saudaraku. Yang akan Tuhan tidak terima kita sebagai orang-orang pilihannya lagi. Katakan dulu kiranya, yuk jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena lagu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu selalu. Nah, segenap hati itu mengenai semua tentang kehidupan kita, baik harta, waktu, hidup kita, itu mengenai hati. Kalau hati kita sudah bagi Tuhan, baik waktu, uang, pekerjaan, tenaga kita akan jadi milik Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pasti kita mudah melupakan. Itu yang kedua. Orang-orang yang mengejar mujizat pasti melupakan kebaikan. Coba disurvei secara ini aja, secara manusia aja. Pernah gak saudaraku punya teman, saudaraku baik sama dia, baik nih ya, berbuat baik, tapi satu kesalahan saudara, semua kebaikan saudara pernah gak dilupakan oleh dia? Saya rasa setiap orang pernah mengalami itu ya. Itulah tipe-tipe orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak tahu berterima kasih. Tapi saya percaya orang-orang di tempat ini semua orang yang tahu berterima kasih, amin. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Amin. Kita harus seperti Yesus. Kan tadi kita lagunya, ubah hatiku seperti hatimu, ubah mataku seperti matamu. Manusia, 1000 kebaikan kita, 1 kesalahan kita, yang 1000 ini itu hilang. Tapi ingat Yesus, bukan 1000, 1.000.000 kesalahan kita. Sekali kau berbalik kepada Dia, 1.000.000 kesalahanmu Tuhan lupakan. Tuhan bilang, seperti ketubir laut aku melupakan dosamu, seperti timur dari barat aku melupakan dosa-dosamu. Tapi manusia, sebaik apapun Tuhan, sebaik apapun orang kepada kita, salah dikit, hilang persahabatan. Supaya persahabatan tidak terputus, pinjam dulu, cepat. Nah, ini orang-orang yang mengejar dunia, saudaraku, yang mengejar mujizat aja. Nah, selanjutnya juga tipe-tipe orang mengejar mujizat itu saya kategorikan itu seperti perjanjian baru itu dibagi 2. Saya pernah sampaikan di khotbah ini, yaitu sebelum Yesus mati, rasul-rasul menerima Roh Kudus, dan setelahnya. Waktu sebelum Yesus mati,
pada dasarnya baik pengikut Yesus, followers Yesus, Tuhan kita Yesus, dan murid-muridnya adalah manusia kedagingan yang hanya mengejar mujizat. Tapi orang-orang ini gak tahan uji. Karena apa? Yang mereka tahu Yesus itu keran sumber segala berkat. Kalau dibuka kerannya, keluar airnya. Makanya rasul-rasul pun saat Yesus belum mati itu berebutan jabatan. Makanya ada satu kisah sampai mamanya Petrus, mungkin Petrus ngomong sama mamanya, "Mak, coba ngomong sama Tuhan Yesus pakai orang dalam." Mamanya Petrus bilang gini sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kalau engkau duduk dalam kerajaanmu, buat anakku paling nomor 1 ya." Inilah manusia-manusia yang belum mengenal Yesus dengan benar. Makanya terbukti di saat Yesus mati di kayu salib, Petrus kemana? Lari. Padahal kalau gayanya waktu sebelum ditangkap, Tuhan sampai prajurit pun dipotong kupingnya. Tapi dia bilang, siapa yang Tuhan yang membunuh Tuhan? Aku di depan. Wah, mantap memang Bapak ini. Si Petrus ini. Tiba-tiba waktu Yesus ditangkap, ciut. Yang nanya aja emak-emak, kamu ya temannya Yesus ya? Oh enggak, saya nggak kenal dia Pak. Saya nggak kenal dia Bu. Sama ibu-ibu aja takut, apalagi sama preman waktu itu, atau sama tentara Romawi, atau sama imam-imam Yahudi, pasti takut. Karena mereka tujuannya hanya ngejar mujizat. Di saat persoalan datang, mereka ciut dan meninggalkan Yesus. Nah ini orang-orang. Seperti ada satu kisah juga. Saudaraku pernah baca dalam kisah 5.000 orang makan dikasih Yesus. Tahu ya? Itu udah sore hari. Rasul-rasul bilang, Tuhan ini gimana manusia-manusia ini, rakyat ini. Udah lapar semua, gak ada makanan. Suruh pulang aja kata Rasul-rasul. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan. Datang seorang anak kecil membawa 2 ikan 5 roti. Tuhan berkati, diberi makan semua orang ini. Tapi ingat ya, kalau saudaraku baca di ayat selanjutnya, semua yang 5.000 sudah menerima mujizat makan ini, si balga tua ini, si mokus ini, meninggalkan Yesus. Baca firman itu. Semua yang 5.000 ini baru aja makan kenyang, meninggalkan Yesus. Karena apa? Hanya perkataan Yesus bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti dan minum saja, tetapi dagingkulah makanan, darahkulah minuman. Apa kata orang itu? Itu perkataan terlalu keras. Mereka meninggalkan Yesus. Baru aja kenyang yuk. Belum keluar dari belakang yang dimakan dia, udah lupa. Ini followers Yesus sebelum dia disalib, itu seperti orang yang datang gereja hanya untuk diberkati. Tiba-tiba datang masalah, teguran kecil, saya mungkin ngomong kasar, kok kalian telat sih? Gak datang lagi gereja, gak usah melayani, ada ke gereja di sana. Ini orang-orang tiba-tiba yang mengejar Tuhan hanya karena berkat. Gak mau menderita, saudara. Sampai Tuhan ngomong sama Petrus. Tuhan bilang sama Petrus, kamu gak pergi juga? Tuhan tanya kan sama Petrus kan, kamu gak pergi juga? Apa kata Petrus? Kepada siapa aku pergi ya Tuhan? Engkaulah Mesias, anak Allah. Itu pengakuan Petrus. Dari 5.000 orang, hanya 12 orang yang bertahan mengikut Yesus. Ini ciri-ciri orang yang mengejar mujizat. Sekali sentil dikit, gak datang lagi hari Minggu. Mungkin nanti saya tegur kan, kok pelayan Tuhan lambat-lambat sih? Bagaimana respon saudara? Kau kan gembala, mungkin saudara pikir, emang kau gembala? Tapi ingat, kesetiaanmu, ketundukanmu menentukan arah hidupmu. Bukan melayani saya Bapak Ibu, saya juga melayani Tuhan di sini. Saya juga berusaha. Kita juga capek semuanya, gak ada kita yang gak capek. Ada di sini yang makan tidur doang, gak ada kan? Semua kita capek. Capek kita untuk siapa? Bukan untuk ibu gembala, bukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Supaya kita diberkati, saudara. Saya mengajarkan kita, bukan hanya Kristen yang datang kepada Yesus hanya minta tolong, tangannya gini terus. Saya mau GBI Panggil Baza menjadi jemaat yang benar-benar murni, pure, itu anak Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita sedikit, saya gak terlalu tertarik dengan kuantiti yang banyak. Saya suka dengan itu, tapi saya lebih suka quality daripada quantity. Di perusahaan kita belajar itu kan, quality itu number 1.
Kualitas itu number one daripada kuantitas. Amin. Dan terakhir, biasanya orang yang mencari Yesus karena mujizat pasti tidak baik, sad ending, pasti banyak kecewa. Makanya saya bilang tadi, seperti orang Israel, Tuhan musnahkan semua. Dari mereka terdaftar keluar dari Mesir, itu semua mati. Hanya 2 yang keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu Kaleb dan Yosua. Dan ribuan orang yang masuk ke tanah perjanjian itu orang-orang yang lahir dalam perjalanan selama 40 tahun. Makanya yang muda-muda seperti bro ini, siapa namanya? Bileam. Seumuran dia, yang muda-muda yang masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi hanya 2 orang yang keluar langsung dari Mesir yang sampai ke tanah perjanjian. Mati semua di padang gurun. Karena apa? Dosa apa? Bukan nyuri. Nanti kita lihat nanti kebalikannya dengan orang yang mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Lihat juga seperti yang 5.000 orang tadi itu. Karena sedikit masalah, sedikit teguran dari Tuhan, kecewa, tinggalkan. Saya mau kita di tempat ini bukan seperti itu, amin. Katakan kiri kanannya, kamu gak gitu kok. Kita semua orang yang setia, amin. Sekalipun khotbahnya Bang Yusuf ini ngiri-ngiri kali katanya. Tapi saya berkhotbah bukan untuk menyenangkan telinga saudara, bukan untuk menyenangkan telinga saya juga, untuk mendidik kita ke arah yang baik, amin. Kalau saya bilang, enggak apa-apa saudaraku, kita suka-suka kita aja lah ibadah. Mau kita jungkir balik, mau goyang-goyang, terserah kita lah. Nanti di surga saya dipotong duluan saya leher saya sama Tuhan. Dicincang saya ditumbuki, ditunjang sama Tuhan nanti. Karena itu memang tugas saya. Kalau tugas saudara itu hanya datang. Tugas saya itu berat. Kalau salah ajarkan kepada saudara, saya yang duluan dalam firman Tuhan bilang, siapa yang menyesatkan orang percaya, maka lehernya akan diikat dan dijatuhkan ke dalam air. Makanya sampaikan kebenaran kepada saudara. Saudara suka atau enggak, mohon maaf ya, tapi saya nyampaikan kebenaran. Nanti setelah itu kita silaturahmi tak berjalan, supaya bisa pinjam 100 lagi. Amin. Intinya aku mau menyampaikan ini untuk kita semua, untuk kebaikan kita. Nah, gak usah berlama-lama. Kita kembali kepada poin ke selanjutnya. Ini mengenal Tuhan. Luar biasa. Kita lihat Ayub ya. Inilah orang mengenal Tuhan bukan dari satu sisi. Gini loh, mengenal itu harus semua sisi. Umpamanya, contoh sederhananya saya bilang, di perusahaan saya sudah bekerja sekitar hampir 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Saya nggak pernah cerita sama istri saya. Kadang bos saya juga bisa pernah maki-maki saya, pernah berkata kasar kepada saya. Tetapi karena saya kenal baik sama dia, saya kenal dekat sama dia, karena marah dia bukan berarti hubungan kami terputus, tetap bisa pinjam. Karena saya kenal baik bos saya itu, saya gak sakit hati sama dia. Karena ini profesional, masalah kerja. Kita kerja harus profesional, sekalipun kita anak Tuhan, nggak bisa dibawa embel pendeta ke perusahaan. Pak, saya pendeta nggak boleh dimarahin dong. Nggak bisa dong. Kalau kamu operasional, kamu harus kerja profesional. Kalau kamu jadi pendeta, di rumah tidur, makan tidur. Tapi saya mau kerja seperti Paulus, bekerja dan mau melayani Tuhan. Karena saya kenal dia baik, saya nggak pernah sakit hati. Makanya saya bisa bekerja selama itu di situ. Dan saya lihat kebaikan dia. Dari sekian banyak saudara saya, dari saudara saya sendiri umpamanya, dan bukan dari yang lain, masih jauh lebih baik dia dari keluarga saya. Dia bahkan saat aku susah, aku nikah apapun, dia semua sediain. Bahkan baru-baru ini pun dia tawarin, kita mau bayi tabung, mau apa, transfer istri saya, mau transfer berapa, masuk. Dia pun kaget, udah masuk aja, juta-jutaan, 5 juta, 10 juta, untuk cek kami ke Alpros. Gak pernah hitung-hitungan, karena dia tahu kami itu udah kayak sahabat. Sekalipun dia marah, saya gak pernah sakit hati, karena saya tahu pribadinya dan orangnya itu baik dengan saya. Ini Ayub, dia kenal Tuhan itu dari semua sisi.
Kalau saya kenal baik Bang David, Kak Uli, semua, sumpamanya kami ada sedikit perkataan yang salah, saya tidak akan memutuskan hubungan supaya tetap bisa pinjam dulu sah. Itu lagi. Karena saya kenal baik. Saya kenal, saya tahu istri saya tahu kemana abang, saya tahu kemana mama saya. Sekalipun ada perselisihan, tetap tidak terputus silaturahmi. Supaya tetap, jangan itu terus lagi. Karena saya kenal baik. Ini Ayub, dia kenal baik Tuhan. Persoalannya gak gampang loh, nanti kita lihat ya. Di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 5 bilang gini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. I know. Dia tahu Tuhan itu tidak pernah jahat. Amin, luar biasa. Dia keadaannya ngeri loh. Kalau saya beri dulu awalnya disclaimer dulu, tahu kan? Dari orang yang sangat terpandang, orang yang saleh takut Tuhan, hartanya banyak, semua hartanya habis seketika. Semua domba-dombanya hilang, semua ternaknya habis, karyawannya pun mati. Dan nggak sampai di situ. Yang kedua, anaknya yang 10 mati, yang ganteng, yang cantik, di satu pesta gedung itu runtuh, mati semua anaknya. Nggak sampai di situ lagi. Nggak cukup harta, kan biasanya kan itu hamuran, hagabian, sangapun. Kebanggaan kita kan harta, anak. Kalau orang Batak kebanggaannya anak, hartanya. Kalau orang Chinese kebanggaannya harta. Kalau manusia umumnya, harta terbaik itu apa? Investasi terbaik adalah diri kita. Bahkan hidupnya pun borokan. Semua tubuhnya meleleh hancur. Bahkan Alkitab mencatat, dia tidak bisa tidur di tikar. Dia harus tidur di debu. Supaya apa? Kalau dia tidur ke tempat yang agak kasar, itu akan, karena dia meleleh, kulitnya akan ketarik. Dan itu menyakitkan. Dia harus tidur di debu, supaya karena debu tidak akan menarik kulitnya. Mengerikan. Tapi karena dia tahu Tuhan itu ya, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang. Kalau ini diperlakukan kepada rasul-rasul waktu itu, jauh semua. Yang 5.000 orang itu diginiin, jauh. Orang di ngomongin dikit aja lari kok. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak aku ketahui. Firmanmu dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat sendiri, memandang engkau. Lihat Ayub ini, luar biasa penderitanya loh. Inilah tipe orang yang mengenal Tuhan dari segala sisi. Tidak melihat Tuhan itu hanya bentuk objek yang bisa memberi berkat. Di saat tidak dikasih berkat, dia gak mau gereja. Di saat doanya gak dijawab oleh Tuhan, gak mau lagi gereja. Tetapi Ayub, adakah seperti Ayub di tempat ini? Saya kemarin sampaikan ini kepada sharing leaders Susi Mata, FGB Men. Mereka, katanya, saya bilang, bukan karena apa? Adakah seperti Ayub? Saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan, 5 tahun belum punya anak. Apa respon saya? Saya tak setia, bahkan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Justru saya berambil kesimpulan, selama Tuhan belum kasih anak, aku tidak pernah 1 senti pun mundur melayani Kau. Justru semakin semangat karena waktuku banyak melayani Kau. Kemanapun. Padahal capek kayak kemarin itu 2 hari capek. Malamnya harus diundang lagi khotbah di perumahan Pelamo Garden. Saya tetap melayani mereka. Tapi gak sia-sia. Itulah kalau kita mengejar Tuhan, berkat mengikuti. Karena adik saya pulang hari ini ke kampung. Saya pikir mau kasih apa ya, duit pun udah mulai tipis ini. Karena mau pulang kampung juga ngami. Tahu gak saudaraku? Waktu saya khotbah semalam di sana, 2 amplop, biasanya 1 amplop. Pak, kami sangat diberkati dikasih 2 amplop. Karena kita cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Saya tetap setia, sekalipun udah capek tetap mau melayani Tuhan. Kita kadang ya masih muda-muda datang sama Tuhan. Mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali. Saya bukan juga orang yang baik, bukan juga orang yang udah rajin kali, enggak.
Yuk kita punya effort dong untuk melayani Tuhan. Kita udah diberkati loh semua. Lihat Ayub ini. Karena dia mengenal Tuhan dari segala sisi, bukan hanya dari kacamata di saat diberkati, bahkan di dalam penderitaan. Coba dibuka di dalam pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal pertama ayat yang ke 20 sampai 21 sampai 22 saja. Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Sudah dapat? Ini Ayub luar biasa. Ayub ini menjadi role model bagi kita, saudaraku, sebagai orang percaya. Saya bacakan saya firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian dia sujud dan menyembah. Ini dari ayat sebelumnya itu sudah berurut-urut, dari kehabisan hartanya, mati anaknya, dan dia jatuh kepada hancur tubuhnya semua. Tapi dia apa yang terjadi? Dia nggak bersungguh-sungguh, saudaraku. Inilah orang-orang yang mengenal Tuhan dari segala sisi. Dia justru apa? Dia datang, sujud, dan menyembah Tuhan. Apa dia bilang dari mulutnya? Tidak sungguh-sungguh. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Luar biasa Tuhan kita. Ini Ayub hebat loh. Dia mengenal Tuhan bukan dari satu sisi. Berapa kita di sini? Saya waktu baru mengerti kebenaran ini, saya baru tahu, Tuhan, ternyata aku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Sekalipun aku belum diberi anak, aku tetap mengasihi Engkau. Ayub udah diberi anak, mati semua anaknya. Bagaimana perasaan saudara? Apakah harta saudara udah habis? Apakah orang tua saudara udah habis ketika diambil? Tapi dia tidak sedikit pun mundur dari hadapan Tuhan. Dia justru datang, sujud, dan menyembah Dia. Itulah pelajaran bagi kita, saudaraku. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang hanya mengejar mujizat. Kalau itu yang terjadi, saya pastikan gak lama kita jadi anak Tuhan. Ada timing. Mungkin setahun, 2 tahun kita udah hilang. Lama-lama kita udah di diskotik nanti, atau di mana-mana. Tapi kalau kita mengenali Yesus dengan baik, sekalipun hari ini, siapa hari ini punya masalah? Coba angkat tangannya, punya masalah. Atau gak punya masalah lagi semua? Sekalipun engkau punya masalah, pandang Yesus. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia sangat mengasihimu. Dia juga mengasihi Ayub. Karena dia kenal Ayub, dan Ayub mengenal Tuhan. Lihat akhirnya, Tuhan ubahkan. Bahkan di luar dari apa yang dia pikirkan. Tuhan gantikan 100 kali lipat. Dari hartanya 1M menjadi 100M. Dari anaknya mungkin yang biasa-biasa, yang setelah datang lagi anaknya, itulah yang cantik, Yemima, Kesia, dan anak yang cowok-cowok menjadi orang terpandang. Tuhan gantikan. Karena apa? Dia kenal Tuhan itu baik. Amin. Selalu kenal Tuhan Yesus dengan benar. Jadi kalau saudara nanti punya masalah, jangan tuduh Tuhan. Dan toh nama gereja. Capek aku gereja. Dari mana Tuhan? Itu juga yang dirasakan Ibu Gembala. Dia pernah Ibu cerita sama, hacik nenek mengulun. Kalau kayak gini enaknya dipanggil Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu inang keadaan kita. Tubuh kita boleh terbatas, tetapi hidup kita, roh kita harus tetap memuji nama Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tubuh ini gak ada gunanya. Bagi kita aja tubuh berguna. Bagi Tuhan gak ada gunanya tubuh. Yang berguna bagi Tuhan, roh kita, jiwa kita mengasihi Dia. Sekalipun kita cacat, sekalipun kita gak bisa melakukan sesuatu dalam kedagingan, tetapi roh kita memuji Tuhan, itu berkenan bagi Tuhan. Amin. Jangan jadi ciut karena ada masalah kita meninggalkan Tuhan. Lihat Ayub.
dipulihkan Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Kalau di ayat selanjutnya, di ayat 9, saya bacakan sampai selanjutnya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Wah, ini perempuan istri ini ngeri juga ini ya, jingar juga ini. Disuruh Tuhan dikutukinya dan matilah katanya. Saya nggak tahu ini disuruh matinya kepada Tuhan atau kepada si suaminya ini. Mati mau isi, mungkin gitulah ya. Ini bandel juga ini istri ini. Jangan, nggak ada di sini ya. Nggak ada rencana kayak gini istri di sini kan. Nanti kalau suaminya miskin kayak gini nggak? Mati mau isi udah, jangan upar bumi. Tapi di sini nggak. Karena istri diciptakan untuk penolong. Amin. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, ini luar biasa. Bahkan hal yang buruk pun dianggap sesuatu yang baik dari Tuhan. Siapa? Berapa banyak kita di sini yang punya masalah selalu masih berkata, Tuhan Yesus baik. Dari hatinya loh ya, bukan dari mulutnya aja. Tuhan, engkau tetap baik. Caranya apa? Perbuatan kita, tindakan kita selaras. Kita setia sama Tuhan, sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Dan dunia akan melihat nanti, setelah kita buktikan kita setia, Tuhan lakukan mujizat, kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya katakan, sekalipun saat ini banyak mungkin iblis menuduh saya, merua do ikut bayi wahala. Ayo orang geleng. Mungkin iblis bilang gitu, ngapain kau ikut bayi orang? Kamu aja gak punya anak. Tapi saya mau buktikan, aku cinta Tuhan seperti Ayub. Sekalipun doaku tidak dijawab, aku percaya Dia Allah yang luar biasa. Dan kalau Dia berkenan, Dia akan menyatakan mujizatnya dan menjadi kesaksian. Tapi kalau kita menyerah, tidak ada kesaksian dalam diri kita. Makanya Ayub tercatat di Alkitab, bukan hanya di Alkitab, pasti di surga pun dia tercatat. Karena apa? Kesalehannya, kesetiaannya. Banyak orang yang hebat zaman dulu tidak akan dicatat. Justru ke dalam ketekunannya, di dalam penderitaan yang dialami dia tak berdiri, disitulah Tuhan perhitungkan. Bukan hanya di Alkitab dicatat, tapi di surga pun saya percaya dia dicatat. Amin. Kalau Tuhan bilang kepada rasul-rasul, waktu rasul-rasul melakukan mujizat, Tuhan, waktu kami berdoa kepada orang sakit sembuh. Waktu orang sakit lumpuh, sembuh. Apa kata Tuhan bilang kepada rasul-rasul? Jangan engkau bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Itu terpenting saudaraku. Artinya pengakuan Tuhan nyata bagi kita. Dan banyak saudaraku contohnya seperti Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu orang-orang yang luar biasa. Di dalam penderitaan tidak pernah keluar dari mulutnya menuduh Tuhan. Amin. Ya selanjutnya tadi, di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa di dalam apa? Bibirnya. Ingat, dosa terbesar itu di sini. Makanya jaga perkataanmu. Dari perkataanlah terpancar kehidupan. Ingat kebalikannya. Tadi orang Israel dosanya dari mana? Dari bibir. Ayub memuji Tuhan dari mana? Dari bibir. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Amin. Kalau nanti punya masalah, jangan bersungut-sungut, jangan merepet-repet. Tetap katakan Tuhan Yesus baik, tetap setia. Semakin Tuhan gak jawab doa, tetap semangat, makin semangat. Supaya iblis pun bingung, ini kok udah ditindas kok gak nyerah-nyerah kawan ini. Kalau gini udah aku nyerah, iblis yang nyerah. Tapi kalau kita bersungut-sungut, iblis senang, mati kau, ayo, lebih bersungut-sungut lagi. Semangat sungut-sungutnya, dia jadi supporter kita. Supporter sungut-sungut kita. Dia semangat, ayo lebih lagi sungut-sungutnya. Ayo, post apa? Post lagi di TikTok, post lagi di mana? Kamu stres, ayo, lebih lagi. Iblis akan menjadi supporter terbesarmu. Tetapi kalau kita kalahkan dengan kesetiaan kita udah menderita, kita udah dikucilkan, kita diejek orang, doa kita nggak dijawab, kita masih tetap melayani, kita masih tetap setia, kita masih tetap survive. Iblis bingung. Ini bukan saingan lagi nih, kita jauh. Tuhan akan datang memberkati. Makanya waktu itu selesai kepada Ayub, Tuhan datang kepada dia, Tuhan pulihkan semuanya. Di ayat selanjutnya, di ayat terakhir itu, Tuhan pulihkan. Amin. Kalau saudaraku mau seperti Ayub, kamu akan menjadi kesaksian bagi marga. Perlina marga apa? Daily. Nanti
nama Verlina akan tercatat dalam silsilah daily, orang yang cinta Tuhan. Sekalipun mengalami banyak permasalahan, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Aku mau seperti keluarganya Kak Daily. Kita akan menjadi kesaksian minimal di keluarga kita. Wah, yang benar itu memang keluarganya Abang Yusuf itulah. Kalau di keluarga kami, umpamanya, kita menjadi role model. Tapi kalau kita nggak berguna, dikit-dikit nyerah, dan dia semua keluarga ini ngiri. Baru berantem, baru baru DP, merdadelani ke mall, baru jalan-jalan, sampai di rumah udah lempar-lemparan piring. Katanya, nggak jadi role model. Nah, selanjutnya bagaimana orang yang mengenal Tuhan itu mengutamakan hubungan, bukan reward. Dia lebih menjaga hubungan, bukan hadiahnya, bukan berkatnya. Kalau saya benar ingin berjalan jauh dengan keluarga Bang David, saya menjaga hubungan. Saya enggak kalau istilahnya itu memanfaatkan fasilitasnya. Karena bangku polisi besok aku nggak usah pakai helm lah, panggaran lah aku di jalan. Udah tangkap aku, bang tolong bang aku ditangkap. Itu gila namanya. Kalau saya mau menjaga hubungan yang baik, sebisa mungkin saya tidak mau ambil keuntungan atau memanfaatkan orang lain. Karena saya ingin menjaga hubungan, bukan sesuatu yang saya dapatkan dari dia. Tapi kebalikannya, orang yang mencari manfaat dari kita, itu sangat mudah melupakan kita. Makanya kita mengenal Tuhan, jangan cari mujizatnya, tapi kenali pribadi Yesus. Amin. Kenali pribadinya. Supaya apa? Di satu kondisi apapun, kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Kita memiliki relationship yang baik kepada Tuhan. Dan biasanya orang yang mengenal Tuhan akan bertahan di dalam prosesnya. Di saat di proses kita bertahan, saudaraku. Baik Abraham, baik Yusuf di dalam prosesnya. Yusuf luar biasa prosesnya. Dia bertahan karena dia kenal Tuhan itu. Apa Yusuf bilang? Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allahku selalu mereka-rekakan yang dia tahu Allah itu. Dia kenal Allah Israel itu tidak pernah jahat. Makanya Yusuf ikuti proses itu. Dari dia dibuang oleh abangnya, dia dijual ke Mesir menjadi pembantu, dia dibudak, dipercayakan di rumah Potifar. Tapi karena kegantengannya, digoda, dimasukkan ke penjara. Di penjara pun dia ditipu. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia taat proses. Dia kenal Tuhan itu, merancangkan yang baik. Ayub bilang, tidak ada rancanganmu yang gagal. Yeremia bilang, engkau merancangkan rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Kenal Tuhan itu baik. Jadi nanti kalau punya masalah, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan keadaan. Lihat, engkau tetap baik Tuhan. Rencanamu tidak pernah gagal dalam hidupku. Amin. Supaya apa? Kita mengenal Tuhan dengan baik, kita pasti jadi orang yang setia. Dan kalau kita kenal Tuhan dengan baik, pasti Tuhan mengenal kita juga. Kita buka ayat terakhirnya di dalam Matius 7 ayat 23 sampai 21 sampai 23. Saya minta satu orang membaca dengan suara yang keras. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ada satu orang dengan suara yang keras. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan baik-baik ya. Di hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan ayat ini. Ini pasti orang hamba-hamba Tuhan. Minimal orang-orang gereja, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, melakukan mujizat loh, memanggil nama-nama Tuhan, artinya dia penyembah, pemuji. Tapi apa Tuhan bilang ya terakhir?
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hati-hati. Ini ditunjukkan kepada mereka-mereka yang hanya mencari hanya berkat saja, tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan Tuhan pun tidak kenal mereka. Di hari terakhir Tuhan akan sangkal orang ini. Sekalipun kita bilang, Tuhan aku dulu melayani, aku main musik Tuhan. Kalau cuma main musik, ini melakukan mujizat loh. Ini berarti kalau KKR sembuh orang. Bukan gak sembuh, bahkan disebut melakukan banyak mujizat. Berarti gak gagal mujizatnya. Mujizatnya terjadi, tapi orangnya tidak dikenal Tuhan. Karena apa? Orang ini mungkin bisa aja melayani Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Karena nama Tuhan bisa dipermalukan, tetap orang itu sembuh. Bukan karena orang yang mendoakan, Yesus yang menyembuhkan dia. Tetapi orang yang mendoakan ini, hidupnya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Makanya mari kita kenal Tuhan itu dengan baik. Amin. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan. Supaya apa? Kita juga tercatat di surga. Nama kita dicatat. Kenapa Tuhan bilang, di situ aku tidak mengenal engkau? Karena di dalam kitab kehidupan itu, nama kita tidak tercatat. Makanya Tuhan bilang, gak kenal aku. Gak kenal aku sama kau. Gak ada di sini namamu. Beri kau, kata Tuhan kan. Tapi kalau nama kita ada di sana, seperti Ayub pasal pertama itu, kalau aku baca, itu dibilang gini. Maka saat itu, Tuhan, iblis berjalan-jalan dan bertemu dengan iblis. Iblis berjalan-jalan bertemu dengan Tuhan, sorry. Apa Tuhan bilang? Dari mana saja kau iblis? Kata Tuhan kan? Ya iblis ini bisa juga jalan-jalan ketemu sama Tuhan. Dia bilang apa? Menjelajahi bumi dan melilingi bumi. Kata si bolis ini kan. Kamu lihat gak anakku Ayub? Tidak ada orang sesali dia. Lihat. Ada pengakuan dari surga. Ini anak diakui di surga. Ayub itu terkenal di surga, saleh dan takut akan Tuhan. Terkenal di surga. Kalau kamu terkenal di Indonesia aja, terkenal di dunia, tapi gak terkenal di surga, sia-sia. Bahkan kalau saya bilang, lebih baik saya tidak pernah terkenal di bumi, tapi saya dikenal di surga. Amin. Bilang dulu kiri kanannya, yuk kita mau lebih baik terkenal di surga ya. Kalaupun kita terkenal di bumi, itu bonus, bukan jadi kebanggaan. Jangan sampai berusaha buat checklist biru. Nggak harus. Checklist biru sekarang bisa dibeli kok, 30.000 sebulan. Iya, karena checklist biru nggak harus berapa followers. Karena jadi semua jadi bisnis. Iya kan? Jangan ingin pengakuan dunia, tapi pengakuan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Nggak kejar mujizat di sini ya. Jadi artinya apa? Sekalipun kau diberkati dan juga tidak diberkati, tetap cari Tuhan. Amin. Seperti orang yang 9 orang itu diberkati tapi tidak bersyukur. Ternyata orang diberkati pun belum tentu bisa bersyukur. Dan apalagi tidak diberkati, boro-boro. Tapi lihat Ayub, sekalipun penderitaan, bukan cuma tidak diberkati, menderita, minus, nol, hancur, hina, ditinggalkan semua orang. Tapi dia tidak pernah keluar dari mulutnya perkataan yang menjelekkan Tuhan. Dia tak berkata, engkau baik Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini.